uh, ini uraian dampak dan kalau kami ditambah tujuan SPIP-nya ya Bapak Ibu ada seperti ini. Kemudian ini lampiran keduanya. Nah ini analisis resiko. Nah jadi atas dikit nggak apa-apa. Analisis resiko ini kita menginventarisir seluruh risiko-risiko. Nah, ini berserta dengan pengendalian yang ada existingnya. Nah ini kalau kita lihat dari skor probabilitasnya, dampaknya. Nah kalau kami kan level risikonya jadi 8 ya. Kalau Bapak Ibu kan 1 kali 4 ya. Kalau kami ini pakai heat map namanya, jadi ada beda. Jadi kalau probabilitasnya 1 tapi dampaknya 4, jadi level risikonya juga agak cukup tinggi gitu ya, seperti itu. Nggak 1 kali 4 tapi 1 kali 4 8. Kemudian 2 kali 4 probabilitasnya. Nah ini kena banjir, kami pernah kena banjir Bapak Ibu, jadi pengelolaan EWM jadi berkurang, jarang terjadi tapi dampaknya sangat besar. Jadi level risikonya tinggi. 13. Jadi kami ngerasain tuh waktu banjir, server kami kena, beberapa laptop kena, PC kena, terus arsip-arsip kertas kena semua. Jadi dampaknya sangat tinggi dan di atas selera risiko. Jadi nggak kita mikir antisipasi gitu. Nah akhirnya dengan seperti level risiko ini kita RTP karena level risiko kami 11. Nah jadi RTP-nya ke depan adalah kita mengajukan anggaran ke pusat, ke sekretariat pusat untuk melebarkan parit di depan. Karena BPKP, kalau Bapak Ibu pernah ke BPKP, kami itu adalah kantor yang paling rendah se-Rawa Indah. Jadi kami di bawah karena kami kantor yang paling lama. Jadi itu paling rendah, yang sedang lainnya itu tinggi-tinggi kantornya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu lihat Bapelitbang Bapenda itu dasarnya aja itu sama dengan tinggi atap kami. Itu udah kami paling rendah banget. Jadi makanya kami memperbesar parit, kemudian parit kanan kiri, kemudian ada pemeliharaan kegiatan untuk pengerukan. Kalau banjir kan lumpur-lumpur ya Bapak Ibu, nah itu ada di pemeliharaan. Nah itu dari RTP itulah yang jadi, karena di atas selera risiko kita, maka dibuat RTP gitu, seperti itu. Jadi itu ada anggaran jadinya seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan ke bawah Bapak dan ternyata ini di akhir setelah kita lanjutkan itu ternyata memadai ya Bapak Ibu. Jadi setelah dikasih anggaran malah jadi levelnya jadi berkurang gitu ya. Kemudian ini memadai kan, jadi level resikonya jadi turun setelah ada pengendalian seperti ini. Ini pas resikonya pas sama, jadi ya gitu aja. Dan target perkin kabupaten ini jumlah kabupaten kota mengatur level tidak tercapai. Nah ini teman-teman di bidang ini anggaran konsultan targetnya ini 2, kemudian ini 5, dampaknya resikonya sangat tinggi 21. Nah ini memadai. Nah setelah ini dilihat di target ada pengendalian sistemnya memadai 7 malah rendah ya resikonya. Baik, lanjut ke lampiran 3 Mbak Kokom. Di lampiran 3, nah ini resiko-resiko yang setelah di RTP kemarin nilai residunya masih tinggi. Jadi masih di atas selera risiko. Nah ini kita inventarisir ini. Nah ini ternyata ada beberapa resiko yang level resikonya sangat tinggi. Jadi nilai resiko residu setelah adanya pengendalian. Udah residu setelah ada pengendalian. Jadi ada setelah residu ada pengendalian. Nah ini masih tinggi. Kemudian yang keempat, lampiran 4. Nah ini rencana tindak pengendalian RTP yang kemarin Bapak Ibu buat ya. Nah kemarin kayak gitu. Kemarin yang kami juga laksanakan. Nah kami cuma ada tambahannya, kami mengklasifikasikannya lagi sesuai unsur SPIP karena di kami nanti waktu penilaian maturitas SPIP itu ada dia harus masuk kemana gitu. Nah, menggunakan perkin yang lama, memastikan bidang-bidang, ada pernyataan respon, ada pernyataan respon risikonya. Nah ini kemarin Bapak Ibu pelajari juga kan apakah dia mengurangi dampak, mengurangi kemungkinan RTP-nya gitu ya, penyebabnya apa, kemudian kegiatan pengendaliannya seperti apa. Mbak Kom, ke kanan lagi. Penanggung jawabnya apa? Nah, ini bidang. Ini penanggung jawabnya ada bidang-bidang. Kemudian indikatornya apa, keluarannya, targetnya apa. Target kapan ini akan dilaksanakan RTP-nya, pengendaliannya, triwulan 1, triwulan 2, ini monitoringnya ya. Jadi kapan akan dilaksanakan rencana targetnya. Nah, kemudian yang lampiran 5. Nah, ini kapan daftar pemantauannya Bapak Ibu. Jadi udah disusun pernyataan risiko, kegiatan pengendaliannya, penanggung jawabnya siapa, dokumennya siapa, targetnya sudah kita tentukan, realisasinya apa? Dilaksanakan tidak? Nah ini kita. Ini tanggal berapa dilaksanakan Bapak
Makanya menggunakan perkin lama memastikan bidang koordinasi dana kita udah melakukan apa nih, dokumen apa nih. Nanti dokumen ini, dokumennya ada bentuknya, jadi kita memvalidasi. Kebetulan bidang kami yang memvalidasi ini perkin lama. Kegiatan modern perkin lama, menggunakan perkin lama memastikan koordinasi. Nah, memastikan koordinasi dengan randal masing-masing ini kita ada bersurat, ada itu apa, bersurat ke mana? Istilahnya ke BPK pusat ya, randal apa namanya, ini maksudnya atasan masing-masing di kedeputiannya itu. Nah, ini ada dokumentasinya seperti ini. Ini dilaksanakannya tanggal 26 Maret 2024. Nah, ini kebetulan sudah dilaksanakan semuanya. Rekomendasi strategis, salah satunya rekomendasi strategis. Ada nggak yang nggak berhasil bawa? Nggak ada ya. Kita berhasil semua menyelesaikan ini. Nanti seandainya Bapak Ibu nggak berhasil di realisasinya, ini hambatannya ditentukan di sini. Mungkin itu Bapak Ibu yang saya sampaikan. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum ini? Ibu kan RTP? Iya, silakan Pak. Apa izin? Pak Dolti, ya, silakan Pak. Udah izin ya Pak. Iya, izin Bu. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi sangat tertarik seketika melihat untuk penilaian kemungkinan dan dampak tadi sehingga skornya tidak berkalian. Nah, saya ingin yang saya ditanyakan karena itu berbeda dengan Pergub kami Kutai Barat. Nah, seperti ini. Tadi kita lihat probabilitasnya 2, dampaknya 4, skornya 13. Nah, perbedaan ini antara yang kami lakukan khususnya Kutai Barat menggunakan perkalian ini yang memang lebih efektif untuk menentukan skala prioritasnya seperti apa. Karena kalau kita lihat perkalian terlalu angkanya lebih tinggi, supaya dapat perkaliannya lebih tinggi, atau mungkin ada proses lain berkenaan dengan penentuan skor sehingga nanti dalam hal penanganan skala prioritas untuk mitigasi risikonya itu nanti bisa lebih dilihat oleh pemilik risiko, karena kami di level tingkat di bawahnya pengelola risiko. Terima kasih. Ya, baik, Pak Dolti ya saya bilang. Ya, Bu. Pak Dolti. Jadi memang sebenarnya yang kami buat terkait itu heat map ya Bapak Ibu. Jadi kebetulan kalau kami perwakilan sendiri itu tidak tahu bagaimana menghitungnya, terus terang Pak, karena kami menerima saja. Cuma dari penjelasan waktu kami diklat terkait dengan manajemen risiko ini adalah kenapa kita tidak membuat hitungan seperti perkalian 1 kali 4 banyak 4. Nah, itu adalah belajar dari teman-teman pengalaman. Jadi mungkin waktu awal teman-teman di BPKP juga, terutama di unit kepatuhan di MR itu membuat seperti itu perkalian. Tapi ternyata dalam perjalanan waktu ada beberapa kejadian resiko yang akhirnya banyak gitu ya. Akhirnya membawa pemikiran mereka gini. Ternyata ada beberapa kejadian yang kalau cuma 1 kemungkinannya, terus habis itu dampaknya 4, itu cuma 4 gitu. Sedangkan resiko kita itu ada level resiko sudah ditentukan oleh pimpinan, selera resiko kita itu 11. Jadi kalau umpamanya nggak sering terjadi, kita bilang dampaknya cuma 4, terus masih di bawah selera resiko kita, itu nggak ada RTP sama sekali. Padahal itu urgent. Contohnya kalau di BPKP ada satu kejadian terkait dengan nggak sering terjadi, adalah kesalahan umpamanya masih ada sisa saldo rekening di bank, umpamanya ya 30, anggap aja 400 atau 1000 aja. Tapi itu sangat berpengaruh terhadap laporan keuangan kita. Karena itu jadi nggak wajar gitu Bapak Ibu. Jadi dampaknya sangat besar sekali. Nah, itu teman-teman mikir kayaknya nggak mungkin deh kita kalau taruh, karena ini ada perhitungan, ada harus di atas selera risiko harus ditangani nih. Berarti masalah di apa? Apakah waktu inputnya kurang review gitu, kurang review berjenjangnya atau seperti apa? Kemudian contoh yang berikutnya kebakaran atau kebanjiran tadi saya bilang.
Jarang sangat terjadi seperti itu, tapi dampaknya sangat besar sekali. Begitu kebakaran, habis semua barang-barang itu. Ya nggak kita antisipasi, dampaknya udah harusnya di atas selera risiko. Kalau cuma 1/5 saja yang tertinggi dampaknya, jarang terjadi, terus 5/5 cuma 5. Padahal selera risiko kita udah ditentukan 11 gitu. Jadi memang terus terang kami tanyakan juga kemarin waktu kami diklat tuh, mereka nggak jawab kan, itu kayaknya perhitungan mereka. Cuman beberapa Pemda kemarin kayak Samarinda, karena kami menjelaskannya seperti itu, jadi mereka iya Bu, ya boleh nggak kami ikut BPKP, boleh saya bilang, karena di teman-teman di biro MKOT ini sudah memikirkan umpamanya satu hampir jarang terjadi. Terus kemudian tapi dampaknya 5 signifikan. Dia udah tinggi nih 20. Atau 1. Nah, ini sangat signifikan, hampir pasti terjadi. Nah, kalau hampir pasti terjadi 9 ya. Terus habis itu dia ini di tingkat frekuensi ya. Di 5. Di 5 hampir pasti terjadi. Terus habis itu dia ini di 1 tidak signifikan, dia cuma 9. Tapi kalau yang ini hampir tidak terjadi, tapi bisa saja dia 1 ya, tapi begitu dia 5, dampaknya 5, dia udah 20 tinggi, sudah di atas resiko. Mungkin seperti itu Pak Lo. Jadi kalau ditanya hitungannya kami nggak ngerti. Tapi ini artinya sudah pemikiran teman-teman biro kita, jadi mereka sudah belajar dari apa-apa yang sudah terjadi selama di BPKP gitu. Nah ini kami ada kriteria kemungkinan nih. Jadi kami buat gini, hampir terjadi, jumlah persen jarang terjadi, satu kejadian toleransi tersebutnya 1 kejadian dalam 5 tahun terakhir. Nah ini yang kriteria sangat jarang. Terus jarang terjadi 5% sampai 10%, jarang terjadi 1 kejadian dalam 4 tahun terakhir. Seperti itu. Ini mungkin hampir sama sih dengan teman-teman Pemda ya. Cuman heatmapnya yang membedakan kita itu. Jadi mereka teman-teman pakai serangkaian. Iya. Pak Doti. Ada lagi Bapak Ibu? Jadi monggo saja nanti. Kalau memang selera risikonya ternyata pakai perhitungan itu, terus Bapak Ibu tetap ya udah saya tetap pakai yang perkalian, monggo aja silakan. Nah, seperti itu, monggo aja silakan. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Ada yang mau curhat dulu terkait dengan MR? Manajemen risiko? Monggo. Tadi saya udah salut ya, saya udah dikasih itu bentuk kira-kira contoh SK gitu ya. Waduh hebat banget nih teman-teman nih. Bapak sudah contoh SK-nya, rencana SK gitu ya, rencana SK untuk unit MR. Nanti mungkin kalau ada Pak Kepala disampaikan usulan mungkin terkait dengan membuat SE atau apa terkait dengan surat edaran bahwa setiap masing-masing OPD membuat unit MR gitu ya. Karena mereka kan sudah dilatih ya sama teman-teman di BPKP yang di Hotel Ibis kan sebuah perencanaan. Mungkin itu. Ada lagi Pak Sekretaris, Bapak Ibu Kabit, ada pertanyaan teman-teman? Iya Bu Meti, silakan. Mungkin ini terkait karena Bapeda ini kan selain di level dinas sendiri juga sebagai unit sebagai komite ya kalau resiko untuk kita sendiri udah, walaupun ini masih riset disampaikan kemarin, nanti untuk kita akan segera ekstensi 2025 dan nanti perangkat daerah harus membawa RR sudah masing-masing. Sudah ada suratnya edaran? Rasanya saya kurang tahu sudah ada surat atau belum, tapi salah satu tujuannya kemarin karena mau ngejar level 3 tadi Bu ya. Jadi termasuk yang kemarin eselon 2, eselon 3, kemudian yang ini eselon 4 ini. Maksudnya ada nggak Bu tips and trik cepatnya nanti saat kami asistensi? Kan biasanya kami asistensi itu nanti di ujung ada inspektorat memang juga bersama-sama dengan kami, dan mungkin di tahap mereka lah yang akan mereview RR, barangkali ya mereview RR. Tapi juga mungkin mereview RR dalam masa asistensi kayaknya nggak bisa itu butuh sendiri lain waktu ya, nggak cukup waktu. Nah mungkin dari kami sendiri saat mengasistensi kan gimana ya, cara memastikan gitu, memastikan RR-nya udah tepat atau belum gitu maksudnya Ibu? Ya dengan sinkronisasi kebelajaran tadi mungkin Ibu sudah sampaikan bahwa ternyata ini resikonya kecil, berarti kan nggak perlu anggaran besar-besar di sini. Atau ini item-item kegiatannya sebenarnya kan ini sudah kita lakukan dalam hal kita
sekali dengan indikator subkegiatannya ini apa yang mau dicapai gitu. Nah, ibaratnya diperkuat lagi dengan ada RR untuk membantu juga mengarahkan perangkat daerah ini mudah juga bahwa ini harus kembali ke indikator. Kadang kita itu kan ekstensi Bu, nah ternyata isinya perjalanan dinas semua. Dan kita ketika kita mengarahkan outputnya ini kadang yang bengong aja atau yang di sini ada catatan perbaikan tapi ternyata pas diperbaiki. Pas tahap berikutnya itu tidak diperbaiki. Memang sih kita saat di ujung nanti di scan nih catatan artinya kita sendiri terbackup bahwa kita sudah mengarahkan nih sesuai dengan ininya, tapi at the end tidak juga diperbaiki. Jadi mungkin cara cepatnya aja untuk kita membaca RR mereka dan juga efektivitas belanja, mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi masukan bagi kami. Ya nggak bisa pertanyaan. Iya. Tapi saya ngerti maksudnya karena kita pernah ini aja. Bu, kalau di Uber ada nggak? KAK pasti ada Bu ya? Kerangka acuan kerja ada? Ada. Nah, coba pastikan kerangka acuan kerja kita udah cukup detail atau ini enggak, lokus, maksudnya jumlah tujuan, sasaran, lokus gitu kan, tempatnya, waktunya kapan. Jadi izin Bu. Ya, silakan Bu Ari. Ya. Izin Bu. Jadi ini di level subkegiatan ya. Ketika kita asistensi itu kita mewajibkan mereka di level subkegiatan itu membuat kerangka acuan kerja, cascading, dan tahap rencana, tahap pelaksanaan aktivitas. Ya. Baik itu dia ada waktu kapan ya, tahap persiapan dia selesai di bulan apa, berapa minggu, dan dibobotin. Dan sampai seperti itunya kita siapkan instrumennya gitu Bu, dalam bentuk Excel di Google Drive gitu. Cuman ya karena memang tujuan awalnya adalah perencanaan penganggaran berbasis kinerja ya. Jadi muaranya kita coba mereka wajib buat cascading, kemudian merinci KAK. Di situ ada tujuan, lengkap lah sudah seperti KAK ideal. Lalu kemudian tahap pelaksanaan kegiatan beserta anggaran kasnya. Itu sudah dibuat, namun ketika membuat kerangka acuan kerja terkadang itu copy paste sehingga substantifnya itu nggak dapet itu dalam kegiatan yang mengandung aktivitas. Copy paste-nya dari mana? Ibu copy paste-nya karena sama. Ketika dia bawa kita lihat copy paste dari yang udah harus perbaikan kita. Enggak, copy paste dari tahun sebelumnya. Semua subkegiatan itu terkadang subkegiatan yang berbeda, tapi terkadang isinya sama. Oh gitu, subkegiatan bidang ini sama tapi karena copy paste jadi sama semua betulnya. Ya itu bidang dinas ATK gitu sama semua ya. Jadi kadang seperti itu kita temui, artinya sudah punya tapi belum peduli itu sih sebenarnya. Sehingga ketika dia buat RR yang muaranya adalah menetapkan tujuan, kesusahan dia kan, karena nggak ngerti nih tujuan subkegiatan apa. Lalu kemudian untuk level program kita wajibkan juga mereka untuk mengcascade program ini menunjang sastra yang mana. Kita juga lakukan itu, kita juga lakukan DES. Cuman ya berjalannya memang belum 100%. Itu posisinya kita sekarang masih memang muaranya berbasis kinerja, belum pernah kita yang berbasis risiko. Seperti itu. Nah, baik ya. Mungkin gini. Kalau berarti tadi saya udah dengar Bu Arlina. Nah, berarti secara dokumentasi SOP itu sudah ada semua. Ya. Terus kalau Bu Mer tanya, bagaimana tim asistensi bisa cepat? Kalau menurut saya nggak bisa cepat. Ya. Jadi Ibu mungkin perlu waktu. Dari pengalaman Ibu, dokumen Ibu tadi bilang lengkap ini. Berarti Ibu harus ada menyediakan waktu melakukan pra. Atau apa? Memastikan RR-nya dulu ini, teman-teman ini benar. Digali dulu. Pada saat mungkin perlu, kan Ibu masing-masing ini per bidang megang pengampu OPD ya? Ya. Nah, berarti harus punya waktu, menyisihkan waktu untuk teman-teman OPD melakukan konsultasi. Kalau perlu kita jadwal satu OPD, kita anggap dulu 1 atau 2 hari. Tapi paling enggak gini, sebelum Ibu ketemu Ibu kumpul dulu semuanya.
kan sekarang di teman-teman yang di IBIS itu mengumpulkan seluruh RR-nya OPD kan. Itu bisa ibu ambil, ibu analisa dulu. Betul, karena ibu pasti harus butuh waktu. Nggak bisa ibu, Bu Mer bilang, saya bisa nggak bisa Bu, berarti modelnya seperti itu. Karena ibu pasti punya kemampuan terbatas untuk segitu banyak. Kan kalau masuk satu OPD itu berarti satu stable DPA gitu kita ngeliatin kan, kertas kerja, kakak nggak bisa. Berarti ibu harus menyediakan waktu lebih untuk itu dulu, menyediakan spare waktu dulu. Yang pasti ibu pertama harus mengumpulkan data dulu. Pastikan bahwa OPD keluar dari sini, keluar dari diklat itu punya target untuk menyelesaikan. Karena gini, pengalaman kami yang di Berau maupun di Samarinda. Jadi di Berau itu Bu, Bapak Ibu kan kebetulan diklatnya hampir bersamaan antara eselon 2 sama eselon 3. Jadi eselon 2 cuma 3 hari mintanya. Jadi eselon 3 itu 4 sampai 5 hari di waktu yang bersamaan paralel. Jadi target dari waktu kebetulan Pak Sekda yang Pak Wakil Bupati yang buka di sana. Jadi Pak Wakil Bupati bilang, saya minta setelah pulang diklat SKPD itu udah jadi RR-nya dan itu presentasikan di depan saya. Jadi benar, mereka benar-benar kerja itu pulang dari diklat tuh sampai sana, setiap OPD udah dijadwal sama teman-teman inspektorat kapan dia presentasi ke Pak Bupati. Sama juga dengan di Samarinda, jadi RR-nya udah ada nih pegangan. Jadi teman-teman Bapeda maupun inspektor udah bisa menggunakan itu untuk melakukan evaluasi atau ini risiko gitu kan. Udah punya nih, udah bisa dilakukan, lihat benar nggak datanya. Karena waktu itu mereka juga 8 presentasi kan, udah memastikan. Kemudian yang Samarinda juga gitu. Jadi mereka tuh bersemangat karena apa? Udah ditungguin sama Pak Wali tuh. Setiap OPD punya kewajiban pulang setelah diklat, mungkin bukan nggak diklat BIMTEK ya, mereka karena dana terbatas jadi BIMTEK aja mereka, dan itu seluruh OPD 200 orang waktu itu kami, 200 orang 4 kelas, 5 kelas, jadi 200 orang hampir di satu kelas 50-an kan, ya 50-an itu satu orang. Itu pulang keluar dari BIMTEK itu harus jadi RR-nya, dan itu semua harus setiap OPD dipresentasikan ke Pak Wali Kota. Nah, Bapak Ibu juga seperti ini. Jadi pulang dari sini pastikan bahwa teman-teman OPD itu menyelesaikan RR-nya paling nggak untuk yang 2025 kan RPJMD kita ada ya 2025. Atau perkinnya yang mau pakai 2024 atau 2025 nggak ada ya 2024 lah udah pakai perkin. Nah itu kita butuh waktu Bu pasti. Nggak bisa Ibu instan. Karena Ibu harus ngumpulin lihat terus melakukan analisa dulu, evaluasi. Ibu punya waktu lah mungkin menyisihkan waktu teman-teman tuh melihat RR-nya seperti apa. Apa nih RR-nya sudah kira-kira udah diuji. Kalau perlu bekerja sama dengan teman-teman inspektorat. Jadi sama-sama melakukan evaluasi analisa RR itu. Sama-sama karena kepentingan inspektorat adalah memakai RR itu untuk dia pengawasan tahun 2025. Dan dia nanti RR Bapak Ibu yang dibuat ini akan kami presentasikan untuk Ibu bilang level 3-nya. Maturitas SPP kan pasti kita punya target di Kubar, maju untuk panel ke pusat. Jadi Bapak Ibu pulang dari sini, mungkin Pak Sekretaris bisa dikoordinasikan nanti Pak ya. Itu memastikan bahwa OPD itu jadi RR 2024. Iya, RR 2024. Karena nanti akan dibawa ke panel ya RR 2024. Dan sambil menyusun RR 2025 kan biasanya kalau RR 2025 nggak jauh-jauh selama dia udah memang probisnya sama, itu kan nggak jauh-jauh. Mungkin yang dilihat nanti bisa aja penyebab resikonya berbeda sedikit gitu ya, atau RTP. Tapi RTP-nya mungkin bisa berbeda. RTP tahun ini ternyata sudah efektif, tahun berikutnya perlu diperbarui lagi. Ternyata udah berbeda, berarti resikonya udah di bawah kan kalau udah diperbaiki itu. Maksudnya, jadi mau nggak bisa instan Bu Mer. Ya. Jadi harus butuh waktu lagi. Karena Bapak Ibu juga tim ini baru belajar kan. Jadi sambil belajar juga gitu. Harus menyediakan waktu lebih dulu. Nah, mungkin nanti setelah selesai lagi, Bapak Ibu ada waktu lagi itu mungkin setelah diperbaiki memastikan bahwa hasil yang sudah Bapak Ibu review itu ada perbaikan lagi, Bu Arliana. Oh berarti sudah ditindaklanjuti. Karena kalau kami itu istilahnya kami itu punya kayak kalau di pusat tuh kami pembina. Nah pembina itu kalau ada yang namanya kami laporan atau apa yang harus kami perbaiki itu akan dilakukan di monitoring pakai link, kelihatan tuh link. Oh ini udah perbaikan ini, dan itu kirim dokumennya, dikirim by WA atau by email itu untuk akan dicek lagi sama tim di sana.
pasti Bapak Ibu butuh effort lagi untuk tahap awal. Tapi kalau dari awal itu berat Bu, Bapak Ibu. Kami juga MR tuh awal tuh berat ya Bapak ya, berat kita. Oh ini. Tapi lama-kelamaan kalau sudah terinternalisasi, orang-orang sudah mulai sadar, terus tiap bidang yang tadi bilang ikut belum kabit-kabit atau belum ikut itu, ternyata oh iya Bapak Ibu bilang ini kayaknya belum semua kabit ikut MR deh gitu kan. Ayo udah kita lakukan Bimtek MR lagi deh atau apa gitu kan. Pelatihan kantor sendiri terkait BPN atau kita FGD. Paling mudah itu adalah FGD. FGD itu enak, kita langsung berdebat face to face gitu. Kalau perlu panggil satu narasumber, mana bisa FGD gitu. Itu jadi FGD per bidang yang benar-benar tahu tentang proses bisnis, masukan dan sebagainya, untuk mengarahkan kita. Izin Bu, untuk Bisa juga. kaitannya dengan Probis sendiri, kayaknya probis itu nggak perlu setiap tahun untuk kita berubah ketika tidak ada perubahan besar utamanya di subkegiatan ya Bu ya. Iya betul. Jadi kan probis itu harusnya udah firm gitu ya dari tahun Firm, kecuali Ibu ada regulasi baru kayak kemarin, pokoknya ternyata bukan kemarin, mungkin sebelumnya Bapeda sendiri, tahu-tahu ada litbang gitu, mungkin tambah probisnya kan, gara-gara ada penelitian dan pengembangan. ya, dia ini Probis yang di level Subkegiatan ya. Eh, Kan sama ya. Lalu kemudian berarti cukup dengan ketika mengawali identifikasi dengan untuk ruang lingkup konteks, penetapan konteks cukup dengan FGD aja ya Bu ya. Ya, FGD aja. Sebenarnya menurut saya paling efektif FGD karena kita langsung tiktokan, langsung dapat masukan. Karena kalau kita agak forum besar itu agak banyak masukan jadi bingung gitu. Kalau kami biasakan FGD. Nah FGD itu kita langsung nerima, ya langsung perbaikan, langsung ini lebih dengan jumlah orang yang per bidang lebih sedikit lebih fokus gitu. Nanti kalau umpamanya ini selesai ABSGD kita buat simpulan, nah kita presentasikan ke Pak Sekretaris maupun ke Pak Kepala, Pak Kaban, Pak gini. Nanti dari beliau-beliau ini memberikan masukan dengan keilmuan beliau, ini kayaknya kurang ini atau ini mungkin ada bayangan ternyata ya dari bidang ini udah mikir ya, nanti mungkin dari keuangan atau dari bagian umum sekretariat perlu menunjang seperti ini lagi gitu kan. Bagian sekretariat perlu menunjang. Oh ya ini supaya berhasil, karena kalau cuma dari bidang aja nggak bisa nih berhasil, harus ditunjang dari teman-teman bagian yang lain atau koordinasi dengan bidang-bidang yang lain. Sama kayak kami yang umpamanya teman-teman di kami kapabilitas APIP level 3 udah semua kabupaten, tapi kapabilitas APIP sudah, tapi teman-teman yang di bidang lain APD, akuntansi Pemda itu SPIP-nya Kutai Barat belum level 3. Belum level 3. Nah, salah satu yang kami kolaborasi adalah pada saat mamanya seperti ini kami mengatur untuk ini, kami coba, ternyata teman-teman di Kutai Barat tuh ada kegiatan mau panel untuk Kutai Barat untuk masukkan SPIP level 3. Bagaimana mereka dan kami bicara kinerja kantor juga, ini bagaimana bisa mencapai itu. Nah, salah satunya adalah kalau kami punya kewenangan terhadap mendorong teman-teman APIP gitu kan, di inspektorat gitu kan. Nah inspektorat ini punya di kewenangan di lini 3 gitu kan. Dan di lini 3 ini pengawasan, nah dia punya kepentingan terhadap penyusunan register tadi. Makanya teman-teman inspektorat itu kita dorong bagaimana ada nggak bisa cara, kebetulan dia punya duit nih teman-teman inspektorat, jadi dia membayar teman-teman Pemda. Yang kami harapkan hasilnya pun nanti bisa ini, jadi kertas kerja yang Bapak buat itu adalah yang hasil pemikiran kami bersama. Jadi supaya apa? Karena tujuannya seperti yang nanti pada saat dipresentasikan ke teman-teman di pusat panel, kertas kerja itulah yang dipakai untuk bahan untuk presentasi seperti itu. Kan itu sudah ada risiko, terus nanti udah diuji ke RPJM-nya, ke RPJMD-nya, range-nya seperti itu. Jadi itu perlu dukungan dari nggak cuma teman-teman bidang APD, tapi dari kami P3A bisa lewat inspektorat seperti itu. Ya, itu mungkin Bu Mary. Ada lagi Bapak Ibu? Pak Ali, siapa? Faisal, ada? Bagian keuangan, bagian ini SDM,
Udah cukup ya? Oke? Ada lagi? Ada, silakan Bu. Bu siapa? Bu Agus. Ya. Ya mungkin ini tadi terkait SK. SK. Kalau itu tadi Pak, Ibu memang itu SK dari yang untuk tahun 2024. Oh iya, siap. Jadi memang itu format mungkin apa ada sebelum kami dapat contoh dari lain. Begitulah model. Apakah nanti untuk tahun 2025 nanti mungkin kami akan buat seperti yang BPKP punya. Oh gitu. Kalau merasa baik ya Bu ya. Artinya kalaupun mungkin kami tidak merubah begitu, tetap seperti yang ada. Apakah Oh, tidak nggak masalah, masalah? nggak masalah Bu, kan itu nggak ada format khusus ya Bapak Ibu. Karena penentuan SK itu adalah Bapak Ibu yang tahu siapa yang mau jadi koordinator, siapa yang jadi pengelola risiko, siapa yang jadi agen risiko. Tadi seperti Pak Michael bilang, Pak Henry bilang, saya ternyata perlu cuma ini aja, jabatan aja, ya monggo aja silakan. Karena Bapak Ibu mungkin di Bapeda tingkat mutasinya tinggi mungkin. Jadi makanya perlu jabatan aja. Tapi yang mungkin perlu dipikir, saya bilang nanti kalau jabatan aja, apakah Bapak Ibu mau cantumkan agen-agen risiko nama jabatan fungsional? Kan orangnya banyak kalau nggak nama gitu kan. Nah SK itu kan Bapak Ibu yang buat sendiri, kepala sendiri. Bisa aja umpamanya SK dalam perjalanan waktu diganti, kan nggak jadi masalah. Revisi SK kan bisa, boleh kan? Umpamanya tahu-tahu Pak Kaban promosi jadi asisten atau pindah kemana, kan bisa diganti langsung SK. Nggak jadi masalah, nggak ngunci SK itu Bapak Ibu, karena Bapak Ibu juga yang buat kan, gitu ya Bapak Ibu. Kecuali Bapak Ibu kalau pas sekda aja masih susah, kecuali Bapak Ibu harus ke DPR, Perda, itu susah, saya paham itu. Tapi kalau ke Pak Bupati itu, ya Bapak Ibu yang tahu, namanya ternyata Pak Bupati itu prosesnya maunya di biro hukumnya lama gitu ya. Saya ya udahlah itu aja, saya pakai SK yang lama, tapi nanti saya gabungin dengan ada pindah-pindah nota dinas aja dari kepala yang baru atau surat edaran dari kepala gitu aja Bu. Jadi nggak kunci gitu menurut saya. Yang penting kerjanya bagaimana gitu. Intinya ya Bu Agus. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi? Jam berapa kita sekarang? Jam 2 kurang seperempat. Nah ini. Ini dari mana Bapak? Itu ya, deputi ya, ya. Ini kalau pedoman deputi seperti ini. Ya ini kan ini Pemda ya, level Pemda ya, level Pemda. Oke, bawahnya lagi. Ini pemilik risiko untuk seluruh PD ya. Nah, kepala UPTD, daerah direktur, nah itu tadi kepala UPT ya bisa kecamatan mungkin kalau ini ditambah bubar ada kecamatan. Terus kepala bagian ya eselon 3, ada pemilik eselon 3, ada ini ada Rinci malah komite. Ya. Yang eselon 3 itu apakah di bidang ya? Di bidang lagi atau? Iya, mungkin ini kalau menurut saya sih mungkin di kecamatan kali terpisah ya. Kalau bidang ini udah bagian dari ini sih. Ya sebenarnya bisa juga sih seluruh kepala bagian bidang OPD ini bisa eselon 3. Tapi kan ya banyak banget ya. Ya banyak banget gitu kan. Menurut saya kalau yang untuk level Pemda yang cukup penting-penting aja nanti baru diterjemahkan di unit MR masing-masing aja. Gitu. Kan ini cuman nggak saklek kan Bu Mary, Bu Agus ya, nggak saklek. Jadi bisa. Yang penting bagaimana Bapak Ibu kerja gitu aja. Intinya SK ini kan mensahkan aja. Yang penting bagaimana bekerja di dalamnya. Iya. Bapeda sebagai apa? Komite pengelola risiko. Iya. Jadi tadi melakukan pembinaan, konsultasi kalau di Perbup itu kan berat loh jawabnya. Dan itu tapi Bapak Ibu beruntung sudah sebagian diambil inspektorat. Jadi makanya tadi saya bilang, coba Bapak Ibu nanti sama inspektor menginventarisir kira-kira kalau ini nih ternyata Bapeda keluar dari sini belum punya anggaran terkait pembinaan Bu Herli. Sudah ada nggak pembinaan terkait dengan belum? Bapak Ibu perlu nih jadi supaya pelaksanaan MR-nya berhasil, Bapeda itu kan belum teridentifikasi risikonya bahwa OPD bahwa ini ya bisa buat anggaran dari situ untuk melakukan pembinaan. Karena kan ternyata dari yang dilakukan inspektorat nggak semuanya
Dia eselon 2 sudah. Langsung eselon 4 di perencanaan dia. Langsung di sekcam. Di eselon 3 semua enggak. Saya nggak ngerti apakah yang di Inggris tuh eselon 3 semua bidang kayaknya nggak mungkin lah ya. Kan bidang banyak banget nggak mungkin. Jadi dia kayaknya selevel kasih perencanaan. Jadi Bapeda bisa ngambil setelah itu. Kalau ada anggarannya ngambil yang untuk eselon 3. Iya. Karena di situ yang pegang. Iya, pegang peranan malah kan jadi pengelola risiko koordinatornya malah di bidang-bidang gitu. Nah, itu mungkin terserah mau didiklatkan, mau dibimtekkan, terserah tergantung dari penganggaran ya. Di mana Pak? Pasien mau di mana BIMTEK-nya? Ya. Kami ini nanti bulan akhir Agustus itu di BIMTEK-nya di Kutai Barat Bapak Ibu. Jadi di Kutai Barat. Karena mungkin teman-teman inspektorat itu punya anggarannya cuma sampai untuk kecamatan kan terlalu banyak kalau dibawa ke Samarinda dan Balikpapan. Nah, jadi di sana di Kutai Barat gitu. Jadi satu kelas nanti untuk kecamatan gitu. Nah, Bapak Ibu mau kalau ada dananya kolaborasi. Jadi kayak di Samarinda ya Bapak Ibu. Samarinda itu kolaborasi. Jadi dia mengadain 200 orang kan banyak banget tuh. Jadi inspektorat tuh bagi-bagi, saya baru tanya gimana caranya ngadain. Mungkin Bu, kami inspektorat itu jatahnya kami dapat bayarinnya untuk honor narasumber. Oke, terus Bapeda bayarinnya untuk sewa gedung atau penyediaan totalitas. Nanti BKPSDM nyediainnya untuk untuk makan apa gitu, yang lain-lain ATK. Nanti jadi bagi-bagi adanya karena tanggung jawabnya kan sama bareng-bareng katanya. Oh iya benar ya semua. Jadi harus bisa sharing gitu kan. Jadi nggak harus semua diambil. Apa Ibu maunya terkait ini maunya ternyata pengelola risiko apa? Nah kayak yang di Hotel Ibis juga saya nggak tahu ya. Tapi kalau yang di Berau kemarin itu biaya pelatihannya sendiri kan kita ada PNBP ya ini ya. Itu yang bayar teman-teman inspektorat. Tapi untuk yang menginapnya sendiri, akomodasi itu ditanggung sama teman-teman OPD sendiri, gitu, eselon 2, kan? Nah, ya. Jadi bisa sharing kayak gitu Bapak Ibu. Yang penting tujuan untuk pengelolaan, pembinaan pembinaan kompetensinya pendidikan itu tercapai. Gitu. Jadi nggak harus ke Bapak Ibu banyak nanti begitu banyak banget ya Bapak Ibu inventaris OPD berapa kabin itu 5 kali sekarang banyak banget ya. Jadi punya duit yang monggo silakan. Apa tahu untuk masuk di perubahan mungkin bisa seperti itu gitu kan karena penting nih kan gitu kan seperti itu. Kalau Pak Bupati berarti sampai 2026 ya? Enggak, habis di tahun ini. Oh habis tahun ini? Itu kan 2026 lagi anunya apa? 2002 bukan, Pak Bupatinya sendiri habis 2024 habis? 2025 iya, yang baru? Oh berarti tapi nggak ikut pemilihan yang ini ya? Ya. Maksudnya yang pilkada ini ya? Habis. Oh ikut juga berarti? Enggak habis. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Oh gitu berarti. Tapi yang sampai beliau maksudnya masanya sampai tahun 2000. Sampai tahun depan. Oh sampai tahun 2025. Oh iya. Tapi bulan awal tahunnya. Oh ya. April Bupati baru. Iya, Bupati baru. Ya. Itu makanya. Kami juga Bapak Ibu, terus terang aja kami anggaran kami itu ada yang kami spare untuk ganti presiden. Iya, kan Pak Jokowi nih kan kemarin program IKN, jadi kami menganggarkan semua kegiatan terkait pengawasan IKN. Tapi kan kami nggak ngerti nanti ganti presiden di bulan September kan, presidennya udah September Oktober ya. Tahu-tahu Pak Prabowo bilang cek semua makan siang gratis gitu. Nah, udah harus kami cek gitu anggarannya. Udah nggak IKN lagi kami bisa gitu. Itu udah kami spare tuh untuk pemilihan kalau ganti presiden. Jadi kami teman-teman pusat tuh udah mikir, oh 1 tahun ini kita ganti presiden tengah-tengah, takutnya ada program-program karena BPKP itu adalah auditor presiden. Jadi apa kata presiden, kebutuhan presiden harus kita ini kan. Kalau presiden bilang kayak kemarin, cek ini saya mau cek inflasi, BPKP harus turun. Nah udah kami gimana caranya supaya, cuman kami kan kalau kami sendiri ke lapangan kan nggak bisa, makanya kami kadang butuh teman-teman inspektorat tuh, bisa nggak bantu kami untuk cek ke lapangan untuk inflasi kabupaten kota karena kami nggak punya orang, gitu kan? Oh iya teman-teman bisa namanya kayak gitu. Terus kemudian terkait dengan P3DN juga kita melibatkan teman-teman inspektorat gitu kan seperti itu. Nah seperti itu nanti kalau yang makan siang ini juga mungkin aja kalau di presidennya, terus saya mau cek ini keberhasilan terkait program makan siang, namanya gitu kan, makan gizi. Siang gratis ya? Gizi? Perbaikan? Hah?
bukan makan siang kayaknya Pak, perbaikan makan gizi, makan bergizi atau apalah gitu kan? Mau apa namanya makan siang? Hah? Iya kan? Logikanya 15.000 mau di sini dapat. Ih, itu 15.000 di Jawa, iya kalau di sini aja 15.000 sama mereka cuma nasi kuning sama telur. Ayam rebus, Pak. Iya. Rebus. Apalagi kalau di Kubar ya, Kubar itu kan makanya nggak mungkin gitu loh. Apakah nanti modelnya subsidi atau mau diambil dari mana? Ini kan jadi sarapan bukan makan bergizi ya. Iya itu makanya. Itu ya mungkin Bapak Ibu. Jadi tadi Wardana perlu dipikir nanti nih karena tugasnya teman-teman adalah melakukan pembinaan dan ini Bapeda masih punya PR nanti yang perlu kerjasama sama inspektorat. Jadi maksudnya inspektorat ada lagi nggak dana gitu. Kalau umpamanya dia sudah habis sampai secekcap, ya berarti kita yang sisanya gitu kan. Tapi kalau ternyata inspektorat masih punya dapat lagi duit, ya udah biar aja dia itu kan. Kita yang lain gitu kan. Tapi kita lihat hasilnya Bu, kalau bisa. Jadi kita ada kegiatan monitoring pemantauan hasil diklat, bisa tuh kelihatan kan. Orang-orang ini udah ngerjain belum atau pemantauan terhadap penyusunan RR-nya gitu kan. Memastikan jangan sampai pulang diklat terus nggak diisi apa-apa, nggak dijalani. Dan dia kan cuma di sebuah perencanaan, dia belum ke bidang kan. Memastikan ke bidang ngerjain nggak gitu kan. Padahal sebenarnya core-nya malah di bidang-bidang gitu kan. Seperti itu ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi kira-kira jam 2 kurang 5? Ini yang hadir di sini udah bisa menilai semua. Sudah ya? Sudah bisa dimanfaatkan. Siap. Berarti tinggal gini Bu, MR itu adalah kita nggak tahu pasti seperti apa. Bapak Ibu yang merasakan nanti pada saat Ibu menjalani, oh iya ya kayaknya kemarin itu sudah kita tentukan resikonya, ternyata udah kita buat RTP kayaknya kok nggak berhasil ya. Kayak kami Bu ya, jadi kami tuh ada peningkatan kapabilitas API tahun ini kerjasama sama kami buat ada kegiatan RTP-nya penyebabnya itu adalah rendahnya komitmen pimpinan OPD maupun pemerintah. Terus habis itu kita buat RTP, kita membuat fokus grup atau kita membuat WA grup sesimpel itu supaya apa? Koordinasi atau apa itu ya. Ternyata di tahun ini berhasil. Gitu. Kita tercapailah dari momennya kami 10, 8 tercapai gitu kan. Terus sisa 3 kan. Kami masih pakai karena yang tahun kemarin 8 tuh berhasil kan. Karena kita pakai RTP yang sama untuk di tahun berikutnya. Ternyata 3 itu nggak berhasil dengan seperti itu. Tahun ini kok gagal lagi kita ya. Cuma 1, padahal masih ada 3 lagi, 2 lagi kita PR. Kita ganti RTP lagi. Jadi bisa saja di tahun ini RTP itu berhasil, tapi di tahun depan nggak berhasil. Gitu kan. Atau bisa karena kita tergantung ini kepala daerah gitu kan, situasi eksternal kita, regulasi dan sebagainya itu yang harus kita antisipasi. Baik, Bapak Ibu, ada lagi? Nggak ada? Kalau nggak ada kita pertunjukan sulap dulu ya. Refleksi dulu nanti sambil selesai kalau masih ada sisa waktu Bapak Ibu ngerjain post test ya mungkin ya. Udah bisa itu online-nya ya nanti bisa. Baik, Mbak Tulen. Apa kamu yang bilang? Baik, selamat siang Bapak Ibu. Tadi kayaknya saya mendengar curhatan beberapa yang post-test kayaknya seru. Secara hasil rata-rata meningkat semua loh Bapak Ibu, seru saya. Ada tadi udah dapat nilai 75 apa ya, tapi ternyata sekarang ada 80 apa enggak gitu. Lumayan deh. Nah bagi yang belum, karena bermasalah sinyal kan tadi sudah ada beberapa yang sudah bisa mulai kembali ya Bapak Ibu. Nah silahkan karena masih dibuka sampai jam 3:30 sebetulnya. Jadi monggo. Nanti tadi juga ada teman-teman yang baru nyoba karena bermasalah sinyal juga bisa diinfokan kepada adminnya. Oke, bagi yang sudah ya Boleh pulang. setelah penutupan kita boleh pulang Pak. Oke, tapi sebelumnya ada dari Bu Diana sajian untuk menghibur Bapak Ibu. Jadi biar kita nggak tegang-tegang habis yang post test, jadi biar agak saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu dari BPKP Perwakilan Kalimantan Timur atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk sedikit memberikan hiburan kepada Bapak Ibu pada hari ini. Dan sebelumnya izinkan saya
memperkenalkan diri Bapak Ibu. Nama saya Andri Kurniawan. Saya saat ini beraktivitas di, mohon izin nih Bapak Ibu, kami sedikit promosi nih. Nah, kami beraktivitas di restoran Firepot Samarinda atau Firepot Resto Samarinda. Restoran yang kami kelola itu menyajikan menu hotpot dan dimsum. Dan alhamdulillah juga dari tahun kemarin kami juga ada beberapa cabang di Indonesia. Di Jakarta ada 3, Palembang 1, Batam 1, Samarinda ini yang paling baru. Nah, itu salah satu menu makanan hotpot dimsum yang terbaik di Indonesia. Dan sebagai referensi juga, nanti mungkin Bapak Ibu bisa lihat di IG kami, mantan nomor 1 di Kalimantan Timur, Bapak Haji Isran Nur pun juga sudah pernah menikmati menu maupun sajian pelayanan yang terbaik dari kami. Termasuk juga tadi juga Ibu Haja Rinda Andi Harun, beliau biasanya sekitar sebulan 2 bulan sekali berkunjung ke resto kami. Dan semoga ini bisa menjadi referensi bagi kami untuk bisa berkembang di Samarinda ini. Dan kami sangat berharap sekali Bapak Ibu di lain waktu punya kesempatan untuk mampir di restoran kami. Baik, kita langsung mulai ya Bapak Ibu ya. Untuk sedikit menurunkan ketegangan yang tadi disampaikan oleh dari Bapak Ibu BPKP, saya akan mencoba membaca pikiran dari Bapak Ibu nih. Waduh. Oh aduh, jangan begitu. Tawar apa? Baik, begini Bapak Ibu. Di sini saya, sebelumnya saya butuh satu volunteer yang untuk bisa maju ke depan. Monggo Pak Michael, boleh? Karena kebetulan langsung ada di depan. Mohon izin pinjam bangku boleh? Awas loh Pak Tir. Saya ditukar sama burung kan. Silakan Pak. Pak Smith tuh baik. Ya. Kalau saya ditukar sama kelinci jangan dimasak kelinci. Baik, terima kasih Pak Michael. Mohon izin Pak, di sini saya sudah mempunyai prediksi angka Bapak. Mohon izin nanti dibukanya nanti setelah pertunjukan ini selesai. Jadi Bapak pegang saja juga boleh, mau ditaruh di saku juga boleh. Iya. Dipegang aja Pak, bebas aja Pak. Ya boleh. Tapi isinya belum buang tuh Pak. Oke, jadi permainan trisulangnya adalah saya akan mencoba membaca pikiran dari Bapak Ibu sekalian hari ini. 5 orang Bapak Ibu yang nanti akan ditunjuk oleh bola ini. Saya tidak mau kalau menunjuk misalnya Bu Arliana. Saya nggak mau, khawatir bisa aja kan saya janjian sama Bu Arliana, Bu nanti saya tunjuk duluan ya Bu ya, biar nanti pasang angkanya sekian-sekian. Nah, tapi kalau pakai bola ini kan kita random ya Bu ya, acak ya, untuk membuktikan bahwa kita main fair play aja. Jadi saya minta tolong nanti siapapun Bapak Ibu yang mendapatkan bola ini, Bapak Ibu menulis 5 digit angka. 5 digit angka. Jadi bisa 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi 5 digit angka. Contoh misalnya 51025 atau mungkin 12355. Pokoknya 5 digit angka. Boleh Ibu, misalnya 22222 boleh juga. Yang penting 5 digit angka. Setuju ya Bapak Ibu ya? Oke, sekarang saya akan coba Bu, Bapak, kalau Bapak sebagai maskotnya Pak, jadi nanti Bapak tinggal tunjukkan hasilnya saja. Atau Bapak boleh atau Bapak yang melempar saja ke penonton? Saya yang dilempar. Ke Bapak Ibu, silakan. Saya lupa dulu. Iya. Masih saya nih. Kalau bola ini jatuh di warna oranye berarti ini perempuan. Kalau ya, lihat saksi ya.